Kuasai trik pengiriman ini, siap-siap profit bisnis kalian langsung double. Ternyata kuncinya gampang. Jangan biarkan cuan habis Itu cuma awet buat bayar muda. ongkir. Semenjak urusan panggil truk saya Ya, bersyukur. Jadi kalau kalian melihat orang-orang yang bikin kita stres, kayak misalnya hal sepele sebenarnya, kayak komen-komen yang nggak penting, komen tetangga, komen keluarga, nggak usah diladelin ya. Tinggal blok, hapus, laporkan, udah selesai, nggak usah dibawa pusing. Bikin awet muda tuh kayak gitu. Jadi kalau aku dari dulu, kalau misalnya ada beberapa orang yang aku nggak suka dan dia nggak suka aku, terutama ya, jadi kita tidak saling suka. Aku tidak berusaha menyenangkan hati orang lain. Ya aku karena aku sangat mencintai diriku. Jadi kalau orang lain tidak bisa menghargai aku, oh sorry, aku berharga sayang. Jadi kalau kita nggak cocok ya sudah, nggak usah ini dibawa pusing ya. Masih banyak manusia, jutaan manusia di dunia ini banyak ya. Jadi nggak usah takut kamu merasa sendirian ya. Banyak yang mau aku sharing ke teman-teman. Jadi gini, dalam keluarga atau apapun aku udah sering kayak gitu ya, diiriin, nggak sukain, padahal kita juga nggak kenal dekat gitu ya, nggak tahu alasannya apa gitu. Kadang kita nggak kegilaan dia, kita yang waras ini menghindar aja ya. Jadi kita harus tahu batasan kita, nih orang nggak bisa menghargai kita, sudah nggak usah diladenin, biarin aja dia gila gitu. Jadi kenapa aku masih kayak fokus pencapaian aku, fokus mengupgrade diri, fokus dengan fisik aku, menjaga kesehatan aku dan kecantikan aku. Sayang sama diri aku ya. Jadi aku udah terbiasa. Jadi kalau ketika ada orang-orang lain tidak menyayanginya, I don't care ya. Jadi manusia bukan dirimu aja. Jadi banyak manusia, berjuta manusia di dunia ini yang Tuhan kasih. Jadi kalau ada beberapa orang yang tidak suka sama, nggak rugi sayang. Itu aja ya, nggak usah dibikin stres. Hidup itu sebenarnya yang bikin kita tuh tua, walaupun kita banyak skincare mahal atau apapun, itu dokter aku, anti aging yang paling tepat itu adalah mental ya. Kalau mental kamu sehat, otomatis mau cuman makan buah kayak sayur kayak itu akan menjadi nutrisi yang bagus, karena kita punya endorfin gitu dalam tubuh ya. Jadi apapun yang kita makan itu bisa jadi energi yang baik. Tapi kalau kita di lingkungan orang-orang yang toksik, yang nggak sehat, yang nggak healthy pikirannya, apapun yang kau pakai sayang, mau berlian pun kau tambahi, kau pakai suntik mahal pun, itu nggak akan ada apa-apanya, karena dia percuma kalau dalam diri kita nggak sehat. Tambah penyakit AIDS, mereka bahagia sayang. Jangan pasti kebahagiaan itu. Kita harus bahagia, kita harus sukses. Semakin gila dia, Jadi aku dari dulu begitu. Jadi kenapa aku ya puji Tuhan ya. Maksudnya aku bukan sombong sama diri aku sendiri, tapi aku lebih bangga sama diri aku karena aku lebih mengutamakan kebahagiaan aku. Jangankan orang lain, ketika pasangan aku pun tidak menghargai, ya namanya kadang kan kita punya pasangan ya, ada pasti kekurangan dan kelebihan. Ada momen dia kadang omongan yang tidak menghargai kita. Aku langsung bilang, diam mulutmu. Kamu harus bisa menghargai aku. Gitu. Kita di sini suami istri. Jadi kamu bisa menghargai aku pun menghargai kamu, gitu ya. Jadi begitu. Itu suami aku, apalagi orang lain, ya. Nggak ada. Semua kita harus bisa saling menghargai. Kalau aku nggak dihargai orang lain, aku nggak mau. Aku tidak mengemis dihargai orang lain, karena anti aging yang paling tepat adalah kebahagiaan ya, kewarasan. Nggak mau gue penyakitan, stres. Untuk biar disukain orang lain, no. Ya, kalau kau tidak suka aku, I don't care. Kalau di TikTok misalnya ada komen yang tidak menyenangkan, blok gitu aja. Kan? Itu yang penting. Ya, hidup itu ngapain? Pusing amat. Gak suka mereka, gak usah dipikirin. Hidup ini tetap berjalan kan. Kalau mereka gak suka, ya sudah, gak penting. Gitu sayang.
Ya, yang penting kita itu jadi hidup. Percuma mau skincare mahal pun, tapi kalau di rumah bikin keriput, stres keluarganya, bikin kita pikiran, tidak, thank you. Bener sih, iya sayang, cintai dirimu sayang. Capek kau kerja, nanti yang makan nanti orang lain. Sorry, tidak dulu. Kita tuh jadi orang gak usah untuk bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan banyak orang, gak perlu sayang ya, gak perlu. Kalau apalagi mereka gak suka sama kita, aku tidak mengemis untuk disenangi orang, tidak. Kalau orang itu tidak suka ya gak masalah, itu hak dia, dan aku juga punya hak tidak mau menyukai dia gitu, sama aja, simple. Itu aja ya. Saya gak mau memberikan penyakit di dalam diri aku, karena hidup kita itu ya masih panjang. Gue punya anak-anak, kalau stres mikir, aduh kenapa dia nggak suka aku ya, kenapa dia membenci aku ya, habis waktuku sayang. Anakku butuh les, butuh makan, butuh buat bayar daycare. Aduh, tidak. Yang bikin awet muda itu adalah pikiran ya. Udah aku bilang sama kalian, pasanganku aja kalau ada satu momen dia ada omongan yang tidak menghargai aku tegur. Jangan kan orang lain, bapakku, mamaku, kalau orang mereka tuh tidak bisa menghargai aku, silakan pergi gitu. Aku nggak itu orang terdekat aku loh, nggak, minta tolong, hidupku berharga gitu. Jadi itu bayangkan orang tua, suami, jadi kalau mereka nggak bisa menghargai kita, itu misalnya orang terdekat dulu ya, bukan berarti mereka tidak menghargai, aku menghargai. Misalnya contoh, jadi ada momen mungkin kita kadang ada emosional atau perkataan yang menyinggung gitu. Kalau mereka kulihat tidak bisa menghargai baik sikap atau perkataan, aku langsung enggak, silakan pergi. Orang Sunda yang bisa bahasa Batak ya, enggak, saya orang Batak asli, gak ada Sunda-Sundanya saya. Gitu ya, itu misalnya. Aku tuh tercipta bukan untuk menyenangkan hati orang lain, orang banyak, gak bisa. Masih banyak yang kupikirkan. Gak suka mereka, gak apa-apa, jadi kemana-mana ya. Jadi intinya kayak gitu ya sayang. Ya, jadi intinya orang-orang yang toksik, orang-orang yang gak bagus, ya gak apa-apa, gak usah. Kita bukan cari followers, gak ada, gak perlu saya cari. Hidup yang normal-normal aja. Marga apa Kak Abang itu? Kak Emanurung. Begitu. Jadi kita hidup itu ya tetap harus punya batasan, menghargai orang lain, sekalipun itu orang tua, anak juga ke orang tua, itu kita harus bisa mengajarkan mereka menghargai orang lain. Aku selalu mengajarkan anak-anakku hal simpel ya, jika misalnya mereka melakukan hal yang kayak menyakiti temannya tanpa sengaja, aku selalu bilang say sorry, terima kasih sudah membagi, itu selalu kuajarkan. Jadi aku nggak cuma ngomong aku pengen dihargai, tapi aku tanamkan itu anak-anak aku, etika itu penting. Karena percuma kalaupun kau punya otak, tapi kalau kamu gak punya etika, sopan santun, itu nol ya.
Kak, kena banget dalam hidup aku, banyak banget orang yang gak suka aku. Jangan pikirin itu, say, ya. Jalanin aja hidupmu, ya. Sebentarnya kau diomongin, besok kalau kau berhasil kau dipuji. Jadi ngapain, jangan peduliin mereka, ya. Jadi aku udah pernah di momen aku di bawah mereka ngomongin aku, bahkan aku hidup aku dibilang makan uang nggak bagus, udah biasa, padahal mereka yang aku tolong gitu ya kan, agak masalah. Jadi jalanin aja, intinya kan Tuhan tahu kita siapa ya kan, uang yang kita makan adalah yang baik ya. Kalau mereka fitnah ya silakan aja gitu ya kan. Hidup ini kan selalu berjalan gitu, berputar. Apa yang kita sampaikan itu akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti. Jadi aku tuh kadang jadi kalau mereka kayak, aku kasih contoh ya, waktu itu aku pernah juga, udah pernah aku ceritain ini ya, jadi panjang lah kita cerita ya kan. Kalian ini nggak bisa mancing aku sedikit pun ya, jadi dikit-dikit langsung jadi cerita, Wak. Jadi gini, aku dulu pernah, ini cerita benar dan aku alami. Mereka tuh fitnah aku waktu aku tinggal di asrama. Mereka fitnah aku, banyak lah yang nggak enak gitu, karena aku pelihara anjing, padahal mereka juga pelihara binatang ya. Bahkan ada yang melihara ular, ada yang melihara apalah itu yang binatang-binatang berbahaya juga ada. Tapi aku tidak mau mengurusi itu gitu, karena aku pelihara anjing karena aku punya anak bayi kan. Takutnya ada binatang atau melata, binatang biawak karena daerah rumah asramaku itu dekat danau kan. Jadi jaga-jaga lah gitu. Kadang aku suka berjemur sama anakku kan di teras gitu. Pernah juga ada ular kobra di situ, anak-anak ular kobra. Jadi aku pelihara anjing tuh untuk menjaga area rumah aku. Terus mereka komplain masalah anjing aku tidak pernah sosialisasi. Padahal aku setiap Natal, tahun baru, Natal lah ya aku bilang, aku selalu ngasih roti gitu ya. Ini aku cerita lah dulu. Aku kasih, bukan ini ya, maksudnya ngomongin kebaikan gitu. Aku kasih roti di sekitar rumah aku itu gitu ya, sampai ya sekitar lah satu dekat blok aku gitu. Tapi aku memang orangnya bukan nggak mau sosialisasi. Aku punya anak bayi yang aku setiap hari ngurus dia ya kan. Ya namanya lagi nyusuin, kapan lah waktu aku ngumpul-ngumpul, nggak punya waktu aku ngumpul-ngumpul gitu kan. Fokus aja aku ke keluarga. Toh juga kalau ngumpul-ngumpul kita gibahin orang kan dosa ya. Ini balik lagi, jadi mereka gibahin aku, melakukan hal-hal energi negatif ke rumah aku supaya aku tidak nyaman di rumah itu. Aku tuh diam aja, tapi aku bawa keluarga aku selalu bikin kebaktian di rumahku, di asrama itu ya. Aku selalu doa gitu. Segala sesuatu energi negatif kan memang seizin Tuhan ya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu akan balik lagi ke orang-orangnya. Jadi memang aku doain rumah itu. Gak ada lebih tinggi lagi energi negatif hal yang negatif itu daripada kuasa Tuhan kan. Yang pasti kuasa Tuhan lebih tinggi kan. Jadi sampai aku difitnah segala macam. Hai itokku, selamat siang. Jadi waktu itu sampai Pak RT, Pak RW ya pensiunan gitu, masih tinggal di asrama, sampai mau ngusir aku. Bayangkan aku diusir masih aktif di situ. Sedangkan aku tinggal di asrama itu aku udah baca aturan undang-undangnya ya kan. Jadi bagaimana syarat tinggal di asrama segala macam. Mereka mau politik gitulah sama aku ya. Kita kan juga bukan anak SMA yang pasrah juga. Ya aku bilang aja lah, mereka datang gitu. Kalau ibu nggak bisa sosialisasi di sini bertetangga, ibu keluar aja dari asrama katanya. Wih, kau siapa? Kapolri kah? Ngusir-ngusir. Aku bilang, lain kali Bapak kalau mau tinggal di asrama baca dulu aturannya. Bapak ngapain ngusir saya? Saya punya hak di sini daripada Bapak. Bapak itu udah purnawirawan, harusnya nggak boleh tinggal di asrama. Itu aturannya. Aku bilang gitu kan. Ya ibu nggak bisa. Oh, jangan karena bapak ini RT RW di sini. Jadi Bapak melanggar hak asasi manusia ya, dan juga saya punya hak di sini karena saya aktif di sini, gitu. Lain kali Bapak kalau mau Bapak maksudnya kayak ngajak ribut, dipahami dulu aturannya, baru kita datangin orangnya. Orang kalau nggak ada salah ya, jangan cuman
kupingnya dipanasin sini situ, disaring Pak ya. Kalau memang tidak melanggar ya Bapak jangan ikutin gitu ya, dia punya hak gitu kan. Itu ya. Jadi dalam waktu tahu emang Bapak udah siapa itu tuh? Bukan, waktu itu di asrama. Kamu lihat tahu apa yang terjadi sama mereka? Itulah ya, aku posisinya lagi hamil anak kedua tuh. Aku lawan, tapi nyampe dalam rumah aku nangis. Ya wajar lah, namanya perempuan ya kan. Berani aku adu argumen, tapi aku dalam rumah tuh suka nangis lagi gitu, sedih. Oh kok kayak gini sih mereka gitu. Padahal aku nggak ngerasa nyenggol siapapun, mereka mau ngapain pun aku nggak pernah senggol. Di situ aku sakit hati ya kan. Memang pantang sih ya kita berdua gitu lagi hamil ya. Aku lagi sakit hati, aku bilang, aku doain kalian sampai kapanpun kalian tidak punya rumah, tetap di asrama, sampai kalian akan diusir nanti, dan mereka akan menabur apa yang mereka tuai gitu. Sampai nangis aku. Makanya jangan menyakiti orang yang terzolimi ya. Dalam waktu 3 bulan, gak nyampe 2 bulan, Pak RT Pak RW itu yang bikin rame di daerah blokku, kalian tahu apa? Mereka kan mempermalukan aku ya, manggil aku keluar gitu. Tahu apa yang terjadi? Mereka dipermalukan satu Indonesia. Memfitnah orang itu. Kadang kita tuh sebagai orang tuh introspeksi diri, apa yang pernah kita lakuin salah sama orang, kenapa kita jadi kena karma, kena kualat gitu ya kan. Kadang kita introspeksi diri, oh ya kenapa ya terjadi dalam hidupku seperti ini gitu, apa yang pernah aku sakitin ya gitu. Itu, dan kamu tahu mereka diusir. Kalau kalian pernah lihat ada masuk TV itu ya, mereka diusir, mereka itu makanya. Jadi aku tuh kadang jadi mereka kalau menyakiti aku dalam hatiku, oh ya nggak apa-apa, nanti kau tabur sendiri, udah gitu aja. Dan memang mereka beberapa orang tuh hampir rata-rata sadar nggak sadar mereka menabur sih. Cuman yuk guys, absen dulu, klik love orange. Ya begitu ya. Jadi intinya kita nggak usah pusingin untuk hal itu ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak menyenangkan, percaya deh semua akan menabur waktunya sendiri ya. Pernah aku juga dizolimi suamiku sama orang, diupdate di status ya. Aku tahu dia nyindir aku dan suamiku gitu. Tapi apa Tuhan lakuin? Berantakan langsung rumah tangganya gitu. Bubar rumah tangganya. Jadi intinya kita jangan pernah menyakiti hati orang lain ya sayangnya ya. Jadi baik-baik aja gitu. Kayaknya nggak ngerti sekarang tuh hidup tabur tua itu cepet. Bun cantik pisan sekarang ya, kasih gitu aja ya, yang baik-baik aja sayang. Ada juga yang pernah ngeledekin anak aku, sampai sekarang nggak dikasih anak sama Tuhan. Evaluasi gitu. Jangan pernah permainkan anak-anak. Anak-anak itu adalah titipan Tuhan. Ada roh yang selalu mendampingi mereka. Jadi ketika kau menzolimi anak-anak yang masih di bawah umur, masih dilindungi oleh malaikat-malaikat, jangan ya. Karena berapa kali selalu meledek Abraham, akhirnya Tuhan gak kasih anak sama dia. Dosa ya. Karena anak itu adalah pemberian Tuhan. Bagaimanapun kalian harus bisa menghargai ya. Oke, apalagi kalian belum dikarunia anak, jangan. Karma instan sekarang sudah makanya udahlah nggak usah bikin ribut-ribut ya. Kita kayak aku tuh udah fokus aja kerja, cari duit ya. Nggak usah bikin kayak dia kaya ya udah dia aja yang kaya ya kan. Mau dia kayak gimana pun biarlah dia yang kaya ya. Selama tidak ngambil duit kita bodo amat lah ya kan. Nggak usah kita habisin. Udah. Gitu ya. Capek tenaga kita, habis tenaga kita. Hai takku. Iya udah makan kita. Capek tenaga kita say. Gak ada dayaku, tenagaku kalau ngeladenin orang-orang. Ada.
Makanya kadang kita tuh koreksi diri. Jadi siapa yang kita sakiti, jangan sampai kita menzolimi orang, padahal orangnya nggak pernah ngelakuin itu, ya. Jangan ya. Jadi apalagi udah makan aja lah kode, nggak usah didengerin orang begitu. Nggak, aku cuma nasihatin aja. Aku pernah kayak gitu, aku bilang. Aku udah pernah kayak gitu. Jadi gak usah dipusingin, nanti juga mereka makan karmanya sendiri. Jadi buat tetangga-tetangga atau orang suka ngomongin kamu, gibahin kamu, keluarga kamu, saudara, teman, udah lakuin aja yang terbaik dalam hidup. Gak usah peduliin. Nanti juga kamu senyum kok ngeliat hasilnya. Kamu akan lihat sendiri prakarya Tuhan yang dilakuin buat mereka, supaya menegur mereka, supaya jadi orang hati-hati berbicara. Karena mulutmu adalah harimaumu, itu benar. Gak cuma dalam kita ribut sesama manusia, sama malaikat Tuhan yang jaga kita juga. Kalau orang ini menyakiti hati kita, menzolimi kita tuh Tuhan gak suka, langsung kok dikasih pelajaran ya. Jadi baik-baiklah kita. Halo Bu. Bun, cantik bawaan lahir, semangat. Apalagi kalau kita belum dikasih anak sama Tuhan tuh ya, jangan sampai anak kecil itu adalah bahan lelucon. Oh tidak, jangan ya, pantang ya sayang, pantang ya. Jangan, Tuhan tuh langsung gak suka yang kayak gitu-gitu loh. Jangan ya, anak kecil tuh jangan jadi bahan lelucon ya. Tapi ya memang ada beberapa teman keluarga aku tuh bilang kalau aku nyumpahin orang kejadian. Sampai beberapa mantan aku tuh minta maaf sama aku. Dikiranya aku tuh kayak nyumpahin gitu. Ya mungkin aku karena mungkin kesal gitu, jadinya jalan mereka kurang bagus gitu. Bahkan nggak cuman mantan, temen aku gitu, dia tahu salah, dia sampein sama aku minta maaf ya gitu. Karena mungkin dia merasa jalannya jadi berantakan. Habis berantem sama aku tuh kayak mungkin ya awal-awalnya dia masih senang gitu, tapi lama-lama dia kayak dibikin berantakan gitu jalannya. Aku juga nggak ngerti kenapa ya. Bukan karena aku, tapi mungkin kalian bisa mengkoreksi diri supaya tidak menjadi orang yang menyakiti orang lain gitu. Kamu orang mana? Orang Batak. Jadi kata orang tuh kalau orang Jawa bilang si pahit lidah ya. Bisa bahasa Batak? Bisa dong. Bisa nggak bisa? Jangankan itu, jadi papaku dulu ya. Dia mau ikut tes salah satu ya. Jadi bagian pengabdian untuk negara gitu. Masyarakat lah ya. Aku bilang negara banyak kali. Jadi dia bikin aku kesel sampai 2 kali. Gue bilang aku nggak mau doain papa lolos. 2 kali papa nggak lolos, 2 kali papaku nggak lolos. Akhirnya papaku minta maaf, terus minta doa restu gitu. Terus aku doain papaku, terus papaku lolos yang ketiga. Itu orang tuaku sendiri. Aku juga nggak tahu, kata orang-orang aku sih pahit lidah. Kalau udah kesel sama orang, ngebatin, ada aja kejadian. Cepat atau lambat. Aku juga bingung kenapa. Ya benar nggak sih Tok? Aku juga kadang bahasa Medan, kalau ke cewek aku suka kamu Bun. Bahasa Medan.
Aku sih yes aja lah. Emang aku iya sih pahit lidah. Aku suka sih daun pepaya biar pahit. Makanannya aku suka yang pahit-pahit. Lidah. No kalau itu. Bener kan? Enggak ya. Sebenarnya kan apa yang kita lakuin itu adalah sesuatu teguran. Jadi kalau kita baik pasti baik. Jemput anak udah jam 12 kakak. Siapa itu? Bisa-bisanya mengingatkan aku, tapi terima kasih. Aku pakai aku satu lagi kakak. Iya kakak. Siapa? Surun. Jemput dulu bun. Iya. Ini mau udah selesai. Cinta ini membodoh. Halo. Ini live nemanin kau makeup kah atau gimana nih? Abis itu kau turun gitu ya? Mantap ya. Ya makanya. Udah selesai pun. Aku habis makeupan toh. Aku lihat Gimana kabar? Gimana kabar? Loh, aku harusnya nanya, aman kan? Apanya? Kemarin aman kan? Yang perihal? Ya, yang kemarin lancar kan? Yang mana tuh? Mana lagi? Si itu, namboru itu, boru-boru itu. Iya. Enggak, Yang ituin suamiku, kelakuannya kayak boru-boru. Daun nalaui kamu kan lancar loh kan? Laut tuh dia. Oke Jo, agak lemo tau. Kayaknya kita live kemarin terakhir cuma itu deh. Ntar dulu aku agak lupa tuh. Yang mana ya Tok? Sebentar ya Tok, aku ingat dulu. Kau udah sarapan belum? Kalau belum udah sarapan, pantas lupa. Belum sarapan awak. Oh, pantas. Yang mana Tok? Ya udahlah itu, nggak usah dibahas. Serius lu? Dah, nalaui kamu, nasiangi. Peke Jong. Nalawi Ham itu dia. Ayo kak, kasihan cepetan jemput. Oh, iya, ini pelan-pelan jemputnya, jangan buru-buru malah bahaya. Iya, sabarlah, gak kemana-mana itu. Nah, kau yang mau ketemu sama kakakmu ini atau gimana ya sebenarnya? Mau buru-buru malah bahaya. Iya, betul itu. Duluan lah aku apalagi dia sarapan ya. Apa Kak, Tok? Duluan aku sarapan. Oh, sarapan apa panggang? Kok tahu sih kamu? Aku tahu lah kalau itu udah pamer makanan pasti panggang. Emang kau nggak kayak gitu? Iya, kemarin aku masak panggang di rumah sama orang Eda. Pada rame kemarin nginap dari Kamis. Oh, si Putri nginap. Oh enggak, kalau Putri doang enggak. Yang lain pada rame orang. Apa? Kenapa buru? Kenapa deh? Nah, udah masuk live tuh? Iya. Yang mana? Enggak. Serius? Kenapa? Masuk live kok tadi? Enggak. Kok dia bilang jemput anak-anaknya? Oh, siapa? Bukan ah. Iya. Kak akunnya kakak Ina dong. Enggak. Aku nggak ada apa-apa. Masa sih? Kok suami gue punya akun gue nggak tahu? Serius lu dia?
Iya, sabar, sabar. Iyo, Mi. mau, mau ikut kemana itu? Cipudan dia lang, mau ikut-ikutan aja dia. Jadi dia mau ke daycare harus ada kakaknya bareng. Sini lah duduk nih, sakit sempit situ Inang. Abang dulu ya? Iya abang dulu katanya mungkin mau ikut sarapan. Mau biskuit? Kue, biskuit. Iya. Hai. Kalau si Naya Hai, guys. ikut. Ah. Sampai tempat langsung minta pulang. Udah nggak Kak itu Eda nggak ngikut ke sana ke kapal? Enggak jauh nih toh. Ini jauh ini soalnya apa? Bongkarnya di tengah. Oh ngatu kapal apa ke luar? Iya, so nggak bisa. Maksudnya apa operasinya di tengah gitu, nggak bisa dekat di tengah. Iya, nanti takut aku dimakan ikan hiu dia. Nggak aku dapat lagi perempuan kayak gitu. Bukan lu tadi Dek masuk live gua. Gua ada buka TikTok. Oh. Mana tulang dagingnya? Agak malu tulang, soalnya sedikit dagingnya bere, nggak bisa aku bagi. Tulang bagi bere. Kok bisa itu dapat daging? Ya, Pesan. ya ada yang naik ke sini. Jadi aku ada yang ke sini datang Pesan. naik. Oh pesan lah BPK. Ini dia. Ini barang itu. Gimana yang balikan layar ini toh? Udah lama nggak live. Nanti bagian. Iya. Oh ini toh. Ah ya. Wis mantap. Margota ya Margota. Yang pedes satu, yang Buka. nggak pedes satu. Jadi ku mix. Apa itu? Yang Apa satu ya? pedas. Yang satu pedas, satu yang nggak pakai cabe. Jadi aku mix. Stop. Apa itu? BPK. Iya. Langsung turun ya kalian aku naik ya. Itu, ya daging itu. Daging dewa. Siapa ini? Akun Monde Didudin. Bukan ah. Apanya tuh? Nama aku. Yesus. Kenapa emang dong? Orang ini kali, yang di sekolahan kali. Enggak. Berarti lae. Enggak. Bapak Abraham nggak ngerti main kayak ginian. Akunnya aja kadang yang update itu jarang-jarang dia. Itu pun nanya-nanya aku dulu. Ini gimana make ini? Ini gimana? Nggak ngerti dia kayak gitu-gitu. Tapi kalau cari orang tahu dia. Ya, kalau nggak bisa dicari orang yang jadi pecat lagi.
memang itu kerjanya. Iya makanya, ramai kali. Apa ini? Kalau itu kamu satu lagi, pinter nyari orang, tapi nyari pacar nggak bisa dia. Sama lah suamiku kalau nggak dijodohin sama temennya mana dia mikir kayak gitu toh. Orang sebelumnya ini biasa aja kok haleknya. Sampai teman-temannya ini diukur nih dohoin dah dok. Aku aja di laut mantanku 50, apalagi aku di darat 100 kali mantanku. Bahaya. Untung nggak jadi halo dek kau ya toh. Iya. Bahaya. Nggak pulang-pulang nanti. Hmm. Ah. Kalau mau off live bro, matiin aja toh. Iya. Paling bentar lagi ya toh ya. Aku off ya. Iya, Biasa. apa aja. Iya. Makan dulu lah. Ah. Kita pangrip. Lagi ini dia mau ikutin ujian sertifikasi lagi. Di Bogor. Enggak. Tuhan, papi. Saya ngambil dong ya. Papi mah yang nguli Bogor papi. Maaf ya kalau akun-akun user maaf ya, saya blok, mohon maaf. Kenapa itu? Setung orang akun aja yang jelas. Tapi tahu nggak sih? Sekarang akun kalau udah ini namanya dihapus loh, Tok. Apa Didi? Jadi Kalau apa? user lagi. Gak tahu Kalau ya. apa? Akun nggak tahu, pokoknya entah bermasalah atau apa gitu. Jadi akunnya dihapus namanya. Mana Mimi? Mana sih? Oh, kalau pelanggaran. Udah. Kayaknya sih begitu, Tok. Bagus lah. Jadi dihapus namanya jadi user gitu. User lagi balik. Terus dia harus nunggu banding dulu berapa lama gitu. Sebulan. Biar bijak ini, bermedsos itu biar bijak. Iya, apalagi yang akun-akun followers sedikit terus komen-komen nggak bener gitu ya. Iya. Nggak bagus juga lagi komen-komen kayak gitu. Ada loh kemarin ku lihat cewek jualan baju. Kayak komen-komennya nggak enak lah gitu. Emang kayak nggak jelas banget orang ini komen-komennya. Nggak bagus dia komen tapi ditontonin terus. Iya makanya. Kalau nggak seneng di skip aja gitu ya. Iya. Ngapain ditontonin? Ini enak kali seruputnya itu. Enak kali nyeruputnya itu. Udah Sedap 2 bulan kali. toh nggak makan ini aku, udah 2 bulan. Iya sih. Kayak kalau nggak makan itu kayak ada sesuatu gitu. Kita jadi Iya. kayak bisa baca orang jadinya. Iya, tekanan darahku rendah toh. Pengen gebukin orang rasanya kalau nggak makan itu. Jadi begonya dipindahin dulu ke babinya. Ya kan guys, kalau nggak makan bebong tuh rasanya ada something gitu. Jadi makanya hantu itu harus dipindahkan ke bebongnya. Baru dibuang lewat usus dan ke WC. Iya. Tak tahu ya kenapa ya, apa ya. Aku juga sebenarnya ada waktu itu kan kalau dari opung mama kan ngelarang. Dari mama. Kalau dari bapak kan enggak.
Heeh. Nggak bisa gitu, tak tahu ya, kayak kerasukan kita makan itu, aneh ya. Babi. Kayak kemarin juga si Eda masak babi sepiring, gua bisa sendirian. Kayak cuman dicocol sambal andaliman, apa sedap kali ya. Iya, tempel cabai aja sedikit, Hmm. kasih Padahal garam. kalau daging-daging lain kenapa tidak sesedap itu ya? Iya, ini aja ya, Ayam, setik aja daging. toh, Iya. setik yang tenderloin lah ya misalnya. Wah jauh toh, jauh, jauh. Iya, kenapa ya? Padahal Tahu. bebong kalau dipanggang gitu ya sedap kali. Cuma dikasih garam aja, sama jeruk nipis. Makanya. Mantapnya. Makanya rencana aku tuh mau melihara ternak pinahan sama kerbau. Mau kusatukan dulu mereka berdua. Kira-kira sama ya rasanya gitu. Makanannya sama, kandangnya sama gitu loh. Mau ku tes dulu toh. Kenapa sih masalahnya gitu ya? Tapi kalau kerbau masih enak toh. Sapi yang nggak cocok. Kerbau masih enak. Apa sih? Kalau di- Kayaknya kalau lemaknya masih hampir sama domba toh. Kalau lemaknya Ya. gitu. Cuman Nah, kalau hampir domba sama. bau. Enggak, kambing bau. Domba juga bau. Iya Bau sih, kalau kau cium dia belum mandi. Masukku setelah masaknya. Enggak, ke Turki kemarin sama aja kayak bau kambing juga. Berarti ownernya jarang mandi tuh. Domba juga nggak terlalu bau. Tapi emang enak sih kalau domba, cuman enggak lah, enggak ada lah, belum ada yang ngalahin Kenapa? bebek. Baca dulu di bawah itu. Kenapa kakak sama si Leo ini sepi kali dia naikkan? Gak tahu. Tanyalah sama netizen ini, netizen kita Indonesia ini. Padahal kalau kau naik, apa yang mau ku sampaikan? Itu pertanyaanku. Mereka kalau aku sama Putri yang live baru rame tuh. Kalau sama aku naik sini langsung turun yang penonton. Langsung pada nggak ada yang berani. Padahal nggak apa-apa juga, tapi asal Ya udah bubar aja, Wif. komen-komen lah di situ biar rame. Udah sikat gigi lah ya, gitu kayak apa kayak. Iya, apa kayak gitu? Jadi ada interaksi gitu. Iya, aku halo Padlan, aku itu kalau mandi nggak sikat gigi, kalau sikat gigi nggak mandi, itulah aku tuh, itu Padlan. Jorok juga. Jadi ganti-gantian Padlan. Iya, kan sikat gigi dulu baru mandi. Nggak mungkin lah sambil mandi sikat gigi. Ayo dulu tadi. Jadi antara gosok gigi Itulah. apa gosok badan? Jadi memang yakin ya aku IQ-mu tinggi memang toh, tinggi IQ-mu itu toh. Bukan, gimana itu mau gosok gigi mau gosok badan. Jangan gosok gigi ke badan lagi. Kalau kita makan obat tensi tiap hari bagus nggak? Kalau kayaknya aduh nggak berani lah aku komentar itu Padlan. Kalau kita makan obat tensi setiap hari bagus nggak? Kenapa? Kok makan babi tiap hari atau makan ati tiap hari? Soalnya kita makan itu tensi gak naik-naik malah. Kalau aku makan sapi malah naik loh. Iya. Kalau itu netral hidupku kurasa. Kalau jalan tuh lampu merah jadi hijau aja kulihat tuh. Pokoknya kalau makan itu sama daun tumbuh, waduh. Ada teri Medan lagi, aduh sedap kali. Iya. Katakan lagi lah. Kalau perlu mertua datang ke rumah lah. Nanti nggak kebagian lagi sisain. Halo kakak, hari ini dia nggak ikat rambut pak. Lagi jemput princess. Adi harusnya jemput duluan ya. TK ya Bu Bere. TK biasa. TKB, TKA.
Si Abraham TKB dan naik dia kelas. Sini. Carol TKA dia. Tahun depan dia udah mau SD tulang, doain ya. Amin. Ya si Nai mau masuk TK, aku larang dulu. Kenapa? Ya gimana, siang jadi malam, malam jadi siang. Umur berapa dia? Mau 4 tahun sudah toh. Oh, baru mau 4 lah, belum. Kalau Carol udah mau 5 dia. Abang mau ini, Mak. Abang mau. Mau ini, Bang? Mau ini, Bang? Ya, ini Mak. Oh, Abang mau ini. ini mau ini. Aduh, gimana nyuapinnya krimnya? Dadah Kakak Marla. Maaf ya, telat ya. Nah,